Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran sejarah peminatan. Anak-anakku peserta didik, kita akan melanjutkan materi kita pada kegiatan hari Rabu tanggal 22 kemarin, yaitu masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kemarin ada tiga kerajaan yang kita bahas ya di dalam materi sebelumnya. Yang pertama adalah kerajaan Kutai, yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara, yang ketiga adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, anak-anakku, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, silakan kalian mengisi dulu absensi yang berada di Google Classroom. Jadi silakan diklik dulu bahwa kalian menghadiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari Rabu, pada hari ini tanggal 29 Juli tahun 2020. Jadi itu adalah bukti fisik. Kalau sudah mengabsen, ya silakan diikuti materi kita pada hari ini. Adapun materi yang pertama, kita melanjutkan dari materi kemarin, yaitu setelah kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Mataram masa Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Mataram kuno. Nah, adapun kerajaan Mataram kuno ini ya banyak peninggalan-peninggalan, bahkan berukuran sangat besar ya peninggalan-peninggalan. Salah satu yang terkenal adalah candi. Nah, di sini tampak adalah candi Prambanan. Nah, tidak hanya candi saja, tapi prasasti-prasasti juga ditemukan di wilayah kerajaan Mataram kuno ini. Dan satu lagi candi yang besar tapi beragama Buddha, yaitu Candi Borobudur. Nah, itu terletak di Jawa Tengah, Magelang ya, wilayah Magelang. Oke. Anakku, pada materi pertama ini adalah kerajaan Mataram. Nah, kerajaan Mataram ini ya adalah setelah ditemukannya prasasti Canggal tahun 654 Masehi sampai dengan 732 Masehi ya. 654 Saka sampai 732 Masehi. Ini ditemukan di lereng Gunung Wukir dekat Muntilan. Nah, dia menggunakan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di situ dijelaskan bahwa pada mulanya ya diperintah oleh Raja Sana yang bijaksana. Nah, setelah dia wafat, kerajaan ini menjadi pecah ya. Nah, kemudian setelah wafat, Sanjaya naik tahta sebagai penggantinya. Sanjaya adalah putra Sanaha atau saudara perempuan Sana yang sangat ahli dalam peperangan. Nah, kemudian Sanjaya dalam cerita Parahyangan, yaitu Sana dan Sanjaya disebutkan juga dalam cerita Parahyangan ya. Dalam kitab tersebut dikisahkan bahwa Sana dikalahkan oleh Purbasora dari Galuh dan menyingkir ke Merapi. Nah, penggantinya ya Sanjaya berhasil menaklukkan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Nah, Sanjaya ini mendirikan lingga yang disebut dengan Prasasti Canggal. Nah, Prasasti Canggal ini berada di lambang ya, mendirikan kerajaan, bahwa Prasasti Canggal ini adalah sebuah lambang bahwa dia telah mendirikan kerajaan. Nah, begitu. Nah, sehingga Sanjaya dianggap sebagai pendiri kerajaan Mataram Hindu. Nah, jadi kerajaan Mataram kuno ini dibagi menjadi dua nanti ya. Ada yang kerajaan Mataram kuno yang beragama Hindu, ada yang kerajaan Mataram kuno yang beragama Buddha. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kemudian ada juga prasasti Manyasih ya, Manyasih. Nah, prasasti ini ya
atau disebut juga dengan Prasasti Kedu yang dikeluarkan oleh Raja Balitung pada tahun 907 ya, memuat daftar raja-raja keturunan Sanjaya. Yang pertama itu Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, yang kedua Sri Maharaja Rakai Panangkaran, yang ketiga Sri Maharaja Rakai Panunggalan, yang keempat Sri Maharaja Rakai Wara, yang kelima Sri Maharaja Rakai Garung, yang keenam Sri Maharaja Rakai Pikatan, yang ketujuh Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, yang kedelapan Sri Maharaja Rakai Watu Humalang, yang sembilan Sri Maharaja Watu Kura Diah Balitung. Nah, kemudian juga ada namanya Prasasti Kalasan ya, pada tahun 778 Masehi. Nah, ini bentuk prasastinya ya. Ditulis huruf Pranagari dalam bahasa Sanskerta, isinya yaitu para guru telah berhasil membujuk Tejah Purana Panangkarana untuk mendirikan bangunan suci untuk Dewa Tara, sebuah biara untuk para pendeta. Nah, bangunan itu adalah Candi Kalasan ya. Bangunan itu adalah Candi Kalasan di sebelah timur Yogyakarta. Nah, nama Tejah Purana Panangkarana adalah nama Rakai Panangkaran, pengganti Sanjaya seperti disebutkan dalam prasasti Manyasi. Nah, berdasarkan prasasti ini dapat diketahui bahwa Rakai Panangkaran tidak beragama Hindu seperti halnya Sanjaya, namun beragama Buddha atau Mahayana. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Nah, ini adalah Candi Kalasan. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, kemudian perpindahan agama. Ini adalah sebuah prasasti Sojomerto, bisa kalian lihat. Nah, Sojomerto atau Prasasti Sangkara dan Kitab Carita Parahyangan. Satu, Prasasti Sojomerto. Ini menyebutkan nama leluhur Raja Mataram bernama Dapunta Sailendra. Yang kedua, Prasasti Sankara menerangkan bahwa ayah Raja Sankara jatuh sakit, akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu, ia takut kepada sang guru yang dianggap tidak benar. Maka ia meninggalkan agama Siwa dan menganut agama Buddha. Nah, kemudian Kitab Carita Parahyangan menceritakan bahwa Rahyang Sanjaya telah menganjurkan kepada putranya Rahyangta Panaraban Rakai Panangkaran untuk meninggalkan agama Siwa karena ditakuti oleh semua orang. Nah, jadi dari kesimpulan itu, Raja-Raja Mataram walaupun menganut agama yang berbeda, namun berada dari satu keturunan atau dinasti. Kita teruskan. Kemudian Daranindra, Samaratungga, dan Pramodawardhani. Nah, ini adalah prasasti Kelura, yang di bawahnya adalah prasasti Kayuwungan. Ya, tuh. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ditemukan di desa Kelura dekat Prambanan dengan tulisan Pranagari dan bahasa Sanskerta. Menurut prasasti Kelura 782 Masehi, Raja Daranindra membangun Arca Majusri atau Candi Sewu di sebelah utara Candi Prambanan, yang merupakan Candi Buddha. Pengganti Raja Daranindra adalah Samaratungga. Nah, menurut prasasti Karangtengah, prasasti Kayuwungan dari tahun 746 Saka 824 Masehi, Samaratungga bersama putrinya Pramodawardhani mendirikan bangunan suci Wenuwena, yaitu Candi Ngawen sebelah barat Muntilan. Nah, ini adalah Candi Borobudur yang sudah saya jelaskan pertama tadi, adalah salah satu candi terbesar ya di Indonesia. Samaratungga digantikan oleh putrinya bernama Pramodawardhani dalam prasasti Sri Kahulunan. Gelar Pramodawardhani berangkat tahun 842 Masehi. Di daerah Kedu menyebutkan bahwa Sri Kahulunan meresmikan pemberian tanah untuk pemeliharaan Candi Borobudur, Kamulan I Bumi Sambara Budara, yang sudah dibangun sejak masa pemerintahan Samaratungga. Nah, ini Candi Borobudur ya. Bisa kalian lihat, luar biasa ya. Siapa yang sudah pernah ke sana? Ini luar biasa sekali, candi terbesar
di Asia Tenggara ya. Nah ini Candi Borobudurnya tampak luas sekali ya. Nah kemudian Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang beragama Hindu. Nah, adik Pramodawardhani Balaputradewa menentang pernikahan itu. Nah, tahun 856, Balaputradewa berusaha merebut kekuasaan dari Rakai Pikatan, namun usahanya itu gagal. Nah, Balaputradewa kemudian melarikan diri ke Sriwijaya dan berhasil naik tahta sebagai Raja Sriwijaya. Nah, menurut prasasti Pikatan 856 Masehi disebutkan bahwa Rakai Pikatan memerintahkan pembangunan Candi Prambanan. Nah, ini candinya ya. Oh. Ini salah satu candi terbesar juga yang berada di Jawa Tengah ya, berada di Indonesia. Ini Candi Prambanan. Ya. Ini tampak depan Candi Prambanan ketika kita masuk ya. Nah, ini Benteng Batu Boko atau kerajaan apa namanya? Patilasan Batu Boko ya. Ini masih berada di Benteng Batu Boko, Ratu Boko ya. Ini gerbangnya, gerbang Ratu Boko. Ini ya. Nah, kemudian masa kemunduran ya. Sesuai dengan silsilah ya, Rakai Pikatan, kemudian dilanjutkan Rakai Kayuwangi, dilanjutkan lagi Rakai Watu Humalang, dilanjutkan lagi Raja Balitung. Nah, setelah pemerintahan Rakai Pikatan, Mataram menunjukkan kemunduran. Nah, pengganti Rakai Pikatan ini Rakai Kayuwangi. Ini berhasil mengatasi pemberontakan Rakai Walai Kumbayoni. Nah, pengganti Rakai Kayuwangi adalah Rakai Watu Humalang yang memerintah dari tahun 886 sampai 898 Masehi. Nah, kemudian menyusul pemerintahannya Raja Balitung 898 sampai 910 Masehi. Nah, masa kemunduran Kerajaan Mataram kuno ini yaitu sejak pemerintahan Raja Balitung banyak mengalihkan perhatiannya ke wilayah Jawa Timur. Nah, prasasti Raja Balitung dari tahun 898 sampai 907 Masehi banyak ditemukan di Jawa Timur. Bahkan salah satunya menyebutkan tentang penyerangan ke Banten atau Bali. Raja-raja setelah Balitung ada namanya Daksa, ini tahun 910 sampai 919 ya. Dua Rakai Layan Diatu Lodong 919 sampai 924. Tiga Wawa yang bergelar Sri Wijaya Lokana Mutunga tahun 924 929. Nah, ini adalah Candi Sambisari berada di bawah permukaan tanah. Diperkirakan tertutup oleh lahar Gunung Merapi yang merupakan salah satu sebab perpindahan Kerajaan Mataram Hindu ke Jawa Timur. Nah, ini ya. Nah, demikian untuk Kerajaan Mataram. Kemudian kita lanjutkan ke kerajaan berikutnya, yaitu Kerajaan Kediri ya. Oke. Kerajaan Kediri, awal berdiri Kerajaan Kediri ini kita akan bahas yaitu raja-raja yang memerintah, kemudian cerita mitos seputaran Kerajaan Kediri, keempat peninggalan kerajaan, kemudian peninggalan kerajaan berupa kitab, kemudian akhir Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri disebut juga Kerajaan Panjalu, ya tahun 1115. Nah, Kerajaan Kediri ini wilayah kekuasaannya, bisa kalian lihat, ya berada di Jawa Timur, itu ya. Nah, Kerajaan Kediri ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kaharuipan di Jawa Timur. Nah, pada waktu Raja Erlangga akan turun tahta, ia memerintahkan
Empu Barada untuk membagi kerajaannya menjadi dua bagian, yaitu Jenggala dan Panjalu ya. Nah, Jenggala ini beribu kota Kahuripan untuk Mapanji Garasakan, dan Panjalu yang beribu kota di Daha untuk Samarawijaya. Nah, sedangkan yang menjadi batas kerajaan ialah Sungai Brantas. Nah, Airlangga sendiri hidup sebagai pertapa dengan nama Resi Jatayu. Kita lanjutkan. Raja Bameswara. Nah, Raja Bameswara ini dikenal sebagai raja yang banyak meninggalkan prasasti tentang masalah keagamaan, yaitu tahun 1115 sampai 1130. Ia dikenal sebagai Raden Panji Asmarabangun dan permaisurinya Sri Kirana Fatu atau Dewi Chandra Kirana. Ia menetapkan lambang kerajaan berupa Chandra Kapala Tengkorak bertaring. Kisah perjalanan hidup tersebut ditulis oleh Empu Dharma dalam kitab Samaradana. Ya, tuh. Nah, raja-raja yang memerintah Kediri ini adalah Jayawangsa 1104, kemudian Bameswara, kemudian dilanjutkan dengan Jayabaya, Sarweswara, Aryeswara, Gandra, Kameswara, dan Kertajaya. Ini Raja Jayabaya. Jayabaya menggantikan Raja Bameswara. Ia naik tahta tahun 1135. Dalam prasasti Jayabaya disebutkan sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Nah, keterangan dalam prasasti Ngatang menyebutkan bahwa Panjalu Jayati memiliki arti Kediri menang. Nah, ini berkaitan dengan kemenangan Panjalu atas Jenggala. Sri Gandra. Sri Gandra adalah Raja Kediri yang berjasa. Pada masanya, Angkatan Laut Kediri menjadi kuat dan disegani oleh Sriwijaya. Sementara itu, Lautan Nusantara bagian barat di bawah pengawasan Sriwijaya. Meskipun begitu, kedua kerajaan tersebut tetap damai. Nah, sejak masa Sri Gandra, pejabat kerajaan memakai sebutan binatang yang ditiru sifatnya, misalnya menjangan puguh, macan putih, dan kebo salawah. Nah, itu. Kemudian Raja Kameswara. Kameswara merupakan Raja Kediri yang memerintah setelah Sri Gandra. Nah, pada masa Kameswara ini seni sastra di Kediri berkembang dengan sangat pesat. Kemudian Raja Kertajaya. Kertajaya ini menjadi Raja Kediri setelah Kameswara. Di Kediri sering terjadi konflik antara raja dengan kaum Brahmana. Nah, raja menuntut para Brahmana menyembahnya karena menganggap dirinya sebagai titisan dewa. Namun para Brahmana menolak. Nah, para Brahmana itu meminta bantuan kepada Ken Arok, Kuwu, dan Tumapel untuk menggulingkan pemerintahan Kertajaya. Akhirnya pecah pertempuran antara Kediri dengan Tumapel di desa Gender tahun 1222 Masehi. Nah, dalam pertempuran itu pasukan Kediri mengalami kekalahan. Kertajaya terluka parah dan meninggal dunia. Peristiwa itu sekaligus menandai runtuhnya kerajaan Kediri. Mitos kerajaan Kediri. Ada ramalan yang berisi tentang masa depan cerah bagi Nusantara, yaitu ramalan Jayabaya yang terkenal pula sebagai penjangga ya. Ini prasasti-prasastinya. Kemudian kitab peninggalan kerajaan Kediri. Nah, kitabnya itu Kakawin Arjuna Wihaha oleh Empu Kanwa ya. Jadi ada beberapa kitab yang dibuat. Ada 8 ya. Nah, ini kitab-kitab peninggalan. Nah, akhir kerajaan Kediri merupakan raja terakhirnya adalah Kertajaya. Ia mendapat sebutan Dendang Gendis karena menganggap bahwa dirinya adalah titisan dewa. Namun, permintaan itu ditolak oleh para Brahmana pun memutuskan untuk meminta Ken Arok yang saat itu merupakan penguasa kerajaan bawahan Tumapel untuk melakukan pemberontakan. Nah, akhirnya Kertajaya dengan terpaksa menyerahkan kerajaannya kepada Ken Arok. Nah, peristiwa itu menandai berakhirnya riwayat kerajaan Kediri. Nah, kita lanjutkan ya kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Singosari. Ini yang berwarna coklat tua merupakan wilayah kerajaan Singosari. Nah, itu ya.
Raja-raja Singosari, Ken Arok, Sri Raja Sabatara Sang Amurwarbumi 1222 Masehi. Kemudian Anuspati dilanjutkan 1227, Tohjaya 1248, Ranggawuni ya tahun 1249, Kertanegara ya itu dilanjutkan 1268. Kertanegara merupakan Raja Singosari yang berhasil membawa kerajaan Singosari kepada masa keemasan. Nah, antara lain apa? Yang pertama adalah mengganti beberapa pejabat pemerintahan yang kurang mendukung cita-cita besarnya. Nah, kemudian memperbarui sistem pemerintahan, yaitu membentuk penasehat raja yang terdiri dari Rakian Ahino, Rakian I Sirikan, dan Rakian I Halu. Ia membentuk pejabat tinggi yang terdiri dari Rakian Mahapati, Rakian Demang, dan Rakian Kanjuruhan. Yang ketiga, menaklukkan beberapa wilayah Bali, Sunda, Pahang, Kalimantan Barat, Maluku yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu ke Sriwijaya. Yang keempat, mempererat hubungan dengan luar negeri, misalnya dengan negara Campa. Bagaimana akhir kerajaan Singosari? Nah, pada Kekaisaran Cina sedang giat memperluas wilayah kekuasaan, Singosari termasuk wilayah yang ingin ditaklukkan oleh Kaisar Kubilai Khan. Nah, Kaisar Kubilai Khan ini mengirim utusan kepada Kertanegara. Tujuannya agar Singosari mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Nah, Kertanegara menolak permintaan itu. Akibatnya Kubilai Khan marah dan mendatangkan pasukannya dari Cina. Tahun 1292 Masehi, pasukan Singosari dikerahkan untuk menghadapi kekuatan bangsa Cina. Secara bersamaan datanglah serangan dari Kediri, dipimpin Jayakatwang. Nah, Kertanegara membagi pasukannya. Pasukan dipimpin menantunya itu yaitu Raden Wijaya dan Ardaraja anak Jayakatwang. Namun pasukan Ardaraja berbalik membantu Jayakatwang ayahnya dan menyerang Singosari. Nah, pasukan Singosari mengalami kekalahan. Jayakatwang berhasil membunuh Kertanegara. Kertanegara dikubur di Candi Singosari. Nah, Raden Wijaya bersama para pengikutnya yaitu Ranggalawe, Sora, dan Nambi menyelamatkan diri ke Madura. Raden Wijaya ini memanfaatkan kedatangan bangsa Cina untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya menghasut pasukan Cina. Ia menyatakan bahwa Jayakatwang adalah Kertanegara yang mereka cari. Pasukan Cina pun menyerang Jayakatwang. Terbunuhnya ke Jayakatwang mengakhiri riwayat kerajaan Singosari. Jadi dimanfaatkan ya oleh Raden Wijaya sehingga pasukan Cina tadi menyerang Jayakatwang dan berakhirlah Jayakatwang ya. Apa peninggalan kerajaan Singosari? Di sini adalah ada Candi Kagenengan, Candi Weleri, Candi Jago, Candi Mireng, dan Candi Singosari. Yang kedua ada Arca Prasnapramita, Arca Amogapasya. Yang ketiga Prasasti Sarwadana 1269. Nah, ini profil sejarahnya ya. Sampai di situ kalian sudah memahami ya mengenai kerajaan, ada dua kerajaan yang kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita belajar mengenai kerajaan Bali. Nah, kerajaan Bali ini dikenal pada masa kekaisaran dinasti Tang di Cina. Mereka menyebut Bali dengan sebutan Poli atau Dua Patan, yaitu sebuah negeri atau kerajaan yang terletak di sebelah timur kerajaan Holing. Disebutkan juga adat istiadat masyarakat Bali hampir sama dengan adat istiadat masyarakat kerajaan Holing. Sumber sejarah. Nah, ini sumber sejarahnya 882 Masehi. Itu isinya tentang pemberian izin kepada para biksu untuk membuat pertapaan di Bukit Cintamani. Itu yang pertama. Kemudian tahun 1914 kerajaan disebut Sungabadana, tetapi tidak disebutkan rajanya siapa ya. Kemudian ada Sanur tahun 1917 ya, sumber sejarah prasastinya yaitu huruf Nagari dengan bahasa Bali kuno atau bahasa Sanskerta. Kemudian ditemukan prasasti pada masa Raja Ugrasena
tahun 915-942 Masehi. Dilanjutkan penemuan di Bali diperintah oleh Raja Tabana Nendrawardhana Dewa tahun 955 Masehi. Kemudian diperintah oleh Raja Sri Chandra Bayasiwarmadewa tahun 962 Masehi. Kemudian 1975 menerangkan di Bali bahwa pemerintahan oleh Raja Sri Janasat Umadewa. Tuh ya. Nah, kehidupan politik dan pemerintah Kerajaan Bali. Dari prasasti di atas juga dapat diketahui ya bahwa pengganti Warmadewa adalah Ungkrasena tahun 1915 sampai 942 Masehi. Nah, setelah mangkat, Raja Ungkrasena dicandikan di air Madatu. Penggantinya adalah Jayasingha. Nah, penggantinya Jayasadu itu tahun 975-983. Nah, tahun 983 digantikan oleh raja perempuan bernama Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Nah, kemudian setelah itu digantikan oleh seorang raja dari keluarga Warmadewa, yaitu Darmo Dayana atau Udayana. Nah, gitu ya. Struktur pada masa Udayana, Raja Udayana. Nah, raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ya. Nih ya. Nah, kemudian Badan Penasehat Pusat yang memberikan pertimbangan kepada raja tentang permasalahan penting. Jadi ada penasehat raja gitu ya. Atau nerapa, orang senopati dan beberapa orang pendeta Hindu Siwa ya. Selanjutnya pegawai kerajaan yang tergolong pegawai tinggi, menengah, dan rendah membantu raja mengurus bidang-bidang pemerintahan. Ini kehidupan sosialnya, tempat tinggal, masyarakat Bali kuno umumnya hidup dalam satu kelompok di suatu daerah atau dikenal dengan wanua. Nah, sebagian besar dari mereka hidup dengan bercocok tanam ya. Kemudian pembagian kasta. Masyarakat di Bali itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu golongan caturwarna, 4 kasta, dan golongan luar kasta. Nah, di samping itu, peraturan-peraturan mengenai perkawinan, perbudakan, kematian, pencurian, dan lain sebagainya diatur dengan baik. Itu keadaan sosial budaya masyarakat. Bagaimana kehidupan ekonominya? Sejak zaman dahulu, masyarakat Bali umumnya hidup bercocok tanam, memelihara hewan ternak, itik, kambing, kerbau, sapi, anjing. Nah, agaknya binatang yang paling berharga pada waktu itu adalah jaran atau asbah, kuda ya. Karena kuda dapat membawa barang-barang dengan mudah. Nah, itu. Kemudian bidang perdagangan pada masa itu cukup maju ya. Contohnya ada golongan pedagang disebut wani grama, pedagang laki-laki. Wani grami, pedagang perempuan. Tuh ya. Nah, dia juga mengenal namanya sistem pajak. Sistem pajak di sini, hal yang menarik adalah setiap tindakan atau gerak-gerik usaha penduduk selalu didukung oleh berbagai macam pajak atau iuran. Nah, itu tentang kerajaan Bali. Oke, mudah-mudahan tentang kerajaan Bali dapat dipahami. Oke, kita lanjutkan kerajaan yang terakhir, yaitu kerajaan Majapahit. Nah, ini kerajaan Majapahit ya. Oke. Kerajaan Majapahit ini datanya adalah ibu kotanya adalah Majapahit Wilwatikta. Bahasanya menggunakan yaitu bahasa Sanskerta ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta. Kemudian agamanya Siwa Buddha, Hindu Buddha, Kejawen, animisme. Sistem pemerintahnya adalah monarki, mata uangnya koin emas dan perak atau kepeng ya. Masa kejayaan yaitu pada masa Hayam Wuruk, juga disebut Raja
Sanagara, memerintah Majapahit tahun 1350 hingga 1389. Nah, pada masa Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya. Mahapatihnya ini bernama Gajah Mada. Nah, yaitu pada tahun 1313 sampai 1364. Nah, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah ya, seluruh Indonesia. Masa keruntuhan ini yaitu pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit berangsur-angsur lemah setelah wafatnya Hayam Wuruk tahun 1389. Nah, Majapahit ini masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta, yaitu pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhana. Nah, Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, Wiramabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Nah, perang saudara yang disebut Perang Prakrek diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1506 antara Wirabumi melawan Wirawardhana. Nah, lokasi kerajaan Majapahit ini ya berada di zona Jingga atau berpusat di zona Jingga gelap. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. Nah, kehidupan politik didirikan oleh Raden Wijaya setelah Singosari mengalami kehancuran. Nah, Majapahit ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Keadaan ekonominya, Majapahit memiliki tanah subur, menghasilkan padi, lada, hasil pangan, serta kain, garam, dan hasil-hasil laut. Kemudian kehidupan sosialnya memiliki wilayah yang sangat luas ya, dikelompokkan dari berdasarkan jenis pekerjaan. Kemudian kehidupan budaya, Hindu-Buddha adalah agama paling dominan dan dapat saling bertoleransi menimbulkan sinkretisme. Nah, Majapahit juga menghasilkan banyak kesusastraan besar, yakni Negara Kertagama, Sutasoma, dan Arjunawiwaha. Nah, ini kutipan dari Negara Kertagama. Ya, dari semua bangunan tidak ada tiang yang luput dari ukiran halus dan warna indah. Nah, dalam lingkungan dikelilingi tembok terdapat pendopo anggun beratap hijau indah bagai pemandangan dalam lukisan. Kemudian ada juga Sumpah Palapa ya. Lamun huas kalah Nusantara isun amukti palapa. Amun kalah ring burun, ring seran, tanung pura ring haru, ring pahang dompo ring Bali, Sunda Palembang, tumasi saman isun amukti palapa. Apa artinya? Setelah tunduk Nusantara, saya akan beristirahat. Sesudah kalah gurun, seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, tumasi, barulah saya akan beristirahat. Itu isi dari Sumpah Palapa yang disebutkan oleh Patih Gajah Mada. Struktur pemerintahan, aparat birokrasi, dan dipimpin oleh Rakwian Mahamantri Kartini, Rakwian Mantri Pakiran Kiran, Dharma Dayaksa, Dharma Upapati ya. Nah, raja itu dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan para putra dan kerabat dekat, raja memiliki kedudukan yang tinggi. Oke, demikian dulu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya jelaskan, dapat dipahami dengan baik ya, dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang disebarkan oleh pemerintah, tetap jaga jarak, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pada materi kita hari ini, dan jangan lupa nanti ada 2 pertanyaan yang saya buat di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.